Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairatul Nur Fadilah dengan NIM 2101031101154. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Azizatul Nurul Laili, yaitu membaca sebagai keterampilan berbahasa. Keterampilan membaca tergolong sebagai keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Namun, pada masyarakat yang mempunyai tradisi literasi yang berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi atau menyatu dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Keterampilan membaca terbagi menjadi dua klasifikasi, yakni yang pertama adalah membaca permulaan dan kemudian yang kedua adalah membaca lanjutan, seperti yang sudah dibahas pada subbab sebelumnya. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan membuka huruf, yakni kemampuan memahami atau mengenali lambang-lambang tulis dan dapat membunyikannya dengan benar. Pada fase ini, pemahaman isi bacaan belum begitu terlihat karena orientasi pembaca lebih mengarah ke pengenalan lambang bunyi bahasa. Sementara pada membaca lanjut, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana. Artinya pembaca bukan hanya sekadar mengenali lambang tulis, bisa membunyikannya dengan lancar, melainkan juga dapat menangkap isi atau makna bacaan yang dibacanya. Penekanan membaca lanjut terletak pada pemahaman isi bacaan. Bahkan pada tingkat tinggi harus disertai dengan ketepatan dan kecepatan membaca yang memadai. Di sini ada beberapa keterampilan-keterampilan mikro yang terkait dengan proses membaca yang wajib dimiliki pembicara. Antara lain, yang pertama, memahami sistem tulisan yang digunakan. Jadi dalam membaca, kita harus memahami sistem tulisan apa yang digunakan. Yang kedua, memahami kosakata. Dalam membaca, kita harus memahami kosakata. Jadi kita harus memahami tiap kata, makna di setiap kata. Yang ketiga, menentukan kata kunci yang menjadi topik dan gagasan utama. Jadi kita harus mengetahui kata kunci dalam gagasan utama tersebut apa, seperti itu. Yang selanjutnya, menentukan makna kata-kata termasuk kosakata dari konteks tertulis. Yang kelima, mengenal kelas gramatikal seperti kata benda, kata sifat, dan lain sebagainya. Yang keenam, menentukan konstituen-konstituen dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan preposisi. Yang ketujuh, mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis. Yang kedelapan, merekonstruksi dan menyimpulkan situasi, tujuan-tujuan, dan partisipan. Yang kesembilan, menggunakan perangkat kohesif leksikal dan gramatikal guna menarik kesimpulan-kesimpulan. Yang kesepuluh, menggunakan pengetahuan dan perangkat-perangkat kohesif leksikal dan gramatikal untuk memahami objek utama atau informasi utama. Yang ke-11, membedakan ide utama dari detail-detail yang disajikan. Dan yang terakhir, menggunakan strategi membaca yang berbeda terhadap tujuan-tujuan membaca yang berbeda, seperti skimming untuk mencari ide-ide utama atau melakukan studi yang secara mendalam. Yang selanjutnya adalah hakikat membaca. Pada hakikatnya, membaca adalah kegiatan fisik dan mental untuk menemukan maksud atau definisi dari tulisan. Walaupun dalam kegiatan itu terjadi proses pengenalan huruf-huruf. Dikatakan kegiatan fisik karena bagian tubuh kita ikut bekerja dalam kegiatan ini, seperti contohnya mata dan juga mulut. Saat membaca, kita menggunakan mata dan juga menggunakan mulut. Terbilang kegiatan mental karena bagian-bagian pikiran, khususnya persepsi dan ingatan, ikut terlibat di dalamnya. Karena dalam membaca, kita juga menggunakan pikiran serta ingatan. Jadi, membaca itu disebut kegiatan fisik dan juga kegiatan mental. Dari definisi ini, kiranya dapat dilihat bahwa menemukan makna dari bacaan tulisan adalah tujuan utama membaca dan bukan mengenai huruf-huruf saja. Yang selanjutnya adalah pembelajaran membaca di kelas.
Pembelajaran membaca di kelas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembelajaran membaca permulaan di kelas rendah dan juga pembelajaran membaca lanjutan di kelas tinggi. Pembelajaran membaca permulaan di kelas rendah memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula guru membaca kalimat baris demi baris dan kemudian anak-anak disuruh mengulanginya. Guru juga bisa dengan memberikan sebuah gambar dalam bacaan agar menarik minat anak-anak. Jadi dalam langkah ini, guru membaca baris demi baris, kemudian diikuti oleh murid-muridnya agar peserta didik tertarik untuk belajar membaca. Selain itu, guru juga menyajikan gambar agar pembelajaran jauh lebih menarik. Yang kedua, guru membacakan sebuah judul bacaan, anak-anak disuruh melanjutkan isi cerita selanjutnya dan dengan diberi aba-aba untuk menjaga kekompakan mereka. Pemberian aba-aba ini tidak terus-menerus, tergantung keperluan. Kekompakan dalam membaca diperlukan gunanya untuk yang pertama menyeragamkan ucapan dan yang kedua untuk mengetahui sampai sejauh mana anak-anak dapat mengikuti bacaan yang dibacanya. Dalam langkah ini biasanya seorang guru membacakan sebuah bacaan dalam buku, kemudian memberhentikan bacaan tersebut sampai titik dan menyuruh muridnya untuk melanjutkan bacaan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar guru mengetahui seberapa sih kemampuan siswa dalam membaca tersebut. Yang kedua, pembelajaran lanjutan di kelas tinggi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru mengemukakan tujuan pembelajaran, membacakan judul teks, bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul bacaan sebagai pembangkitan pengalaman dan pengetahuan siswa serta mengemukakan hal-hal pokok yang perlu dipahami siswa dalam membaca. Jadi dalam tahap ini, seorang guru membacakan judul terlebih dahulu untuk membangkitkan ingatan siswa mengenai pengalaman-pengalaman. Barangkali siswa tersebut memiliki pengalaman terkait bacaan yang akan dibahas dalam pembahasan. Yang selanjutnya, guru meminta siswa membaca dalam hati. Setelah membaca, guru melakukan tanya jawab tentang isi bacaan. Jadi guru menyuruh membaca dalam hati tidak lain adalah untuk meningkatkan daya ingat siswa mengenai suatu bacaan yang dibacanya dalam hati. Dan yang terakhir, guru memberikan tugas latihan yang ditujukan untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa sejalan dengan kegiatan membaca yang telah dilakukannya. Kegiatan itu bisa berupa menjelaskan makna kata-kata sulit dengan menggunakan kamus, membuat ikhtisar bacaan, mempelajari penggunaan struktur, ungkapan, dan peribahasa dalam bacaan. Nah, selanjutnya kami telah melakukan analisis tentang penerapan metode membaca permulaan di SD atau MI. Kami telah melakukan analisis dengan mengamati artikel yang berjudul Metode Pembelajaran Membaca dan Menulis Permulaan di SD atau MI yang ditulis oleh Andi Halimah. Dalam artikel itu sudah dijelaskan bahwa metode membaca permulaan dalam kelas dapat menggunakan program MPP yang terdiri dari metode eja, metode bunyi, metode suku kata atau silabel, metode kata atau lembaga kata, metode global, dan metode SAS. Kompetensi aspek membaca di kelas rendah sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dapat dinilai dengan siswa mampu membaca dan memahami teks pendek dengan cara membaca lancar dan bersuara, membaca nyaring beberapa kalimat sederhana. Kompetensi ini diturunkan ke dalam 4 buah kompetensi dasar, yakni yang pertama, membiasakan sikap membaca yang benar, yang kedua, membaca nyaring, yang ketiga, membaca bersuara dengan lancar, dan yang keempat, membacakan penggalan cerita. Guru biasanya dalam menerapkan metode membaca permulaan dalam kelas yakni dengan 2 cara. Yang pertama, mempraktikkan dengan menggunakan media tambahan berupa gambar yang tanpa buku dan juga bisa menggunakan media buku. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menunaikan ibadah puasa.